Halo, selamat pagi anak didik semua. Selamat datang kembali di channel ini, di mana channel ini kita gunakan sebagai wadah kita untuk belajar bersama di masa pandemi ini. Oke. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk materi aja. Itu bagian ke-8 ya. Proyeksi ortogonal suatu vektor pada vektor lain. Nah, jadi ada vektor, terus ada vektor lagi gitu. Jadi ada dua vektor. Kena. Nah, sekarang misalkan vektor A di sini. Ini kamu mau tunjukkan ini ada kartesius ya, bidang kartesius atau ada sumbu x sumbu y-nya. Dimana ini vektor i, ini vektor j. Terus ini ada AI1 lagi. A1J ini kita pandang sebagai proyeksi ortogonal pada vektor A, di mana vektor A di sini dari sini ini ya, misalnya anggap aja ini lurus ya. Oke, kira-kira lurus itu, kurang lurus, jelek banget. Kira-kira gitu lagi lurusnya. Oke, malah tambah jelek. Astaga. Ini sebagai vektor A kita. Ini segini-gini aja biar nggak capek kita bikin kayak huruf-huruf besar gitu. Boleh ya, gini juga penulisan vektor ya. Ini ini vektornya kurang jelas di situ. Buat ini sebagai vektor A, di mana A itu ini dari sini ya, AI1 A1I ditambah 2I. Oke, beda-beda lagi. Ini kayak tanda payung, ini panah, terserah, boleh nak. Oke, kita samakan aja. Oke, karena ini vektor, kemarin kan udah jelaskan kan banyak cara penulisan vektornya. Boleh pakai payung seperti ini, boleh pakai tanda panah gitu ya. Oke, terus ini bersama kita seragamkan aja. Susah banget lagi. Ini I C. Oke, biar sama ya, kita seragamkan aja. Nah, di sini nak, kamu bisa melihat bahwa dimana tadi bisa bilang A1 itu kita pandang sebagai proyeksi ortogonal atau tegak. Ortogonal itu sama dengan tegak enak, atau tegak vektor A pada vektor I, dari vektor A pada vektor I ya. Vektor A pada vektor I pada vektor I. Oke, pada vektor I. Nah, berarti A2 apa nak? A2-nya yaitu proyeksi ortogonal atau tegak vektor apa nak? Kok tadi ini A pada vektor I ya, karena ini I vektor I ya kan, berarti ya vektor A pada vektor C. Vektor A pada vektor C. Oke, vektor C. Nah, di sini kita kan membahas tentang
proyeksi ortogonal atau tegak ya kan, itu pada vektor A pada sumbangan vektor B gitu loh. Jadi nanti itu akan pasti kebalik ini udah. Vektor I akan kita akan membuat ini ke dalam vektor A dan B gitu loh nak, maksudnya di sini. Jadi ini vektor A dan vektor B, ini vektor yang ini kita sederhanakan lagi. Nah bahasanya gitu, kita sederhanakan lagi nanti menjadi vektor A dan vektor ada A dan B, di mana ini kan tadi O atau titik 0,0, sini mesti bikin 0 ya, O. Nah sekarang yang ini mau buat di titik ini menjadi B, atau mesti gambar ulang aja ya, atau mesti bikin ke bawah aja, ke bawah ini. Nah di sini ini 0 tadi kan. Nah ini semua kita mau menyederhanakan ini menjadi ada vektor A dan B aja, biar kalian nggak susah membayangkan ini ada I, ada A1I, nah gitu maksudnya. Nah di sini ada vektor ada vektor lagi, ada titik 0,0 atau titik O ya, mana di sini ya titik 0 kan, itu 0,0 kita kerucutkan aja, kita bisikan di sini. Nah kita tadi di sini ada vektor A nya ya kan, kita ada vektor A, ini vektor A kita, atau ini oke. Ini ada vektor A kita ya, berarti ini kita bikin aja A, oke. Dan ini kita anggap aja ini sebagai B, oke. Dan kita ambil C, dimana C itu tegaknya si A ya, masih bikin putus-putus boleh, mau kalian bikin tegak juga boleh. Ini si C, oke. Nah berarti ada vektor A, ada vektor B, ada titik A, titik B, titik C, dan titik O atau 0,0. Ini vektor A ya, ini vektor B nya. Nah gitu, jadi sederhana. Dari sini kita sederhanakan, ini kan nah ini kan kita kita sederhanakan menjadi bentuk yang ini, karena ini kita ambil dari vektor A dan vektor B aja, yang ini sebagai vektor B. Kenapa nggak ke sini Miss? Ya kalau mau ke sini gambarnya ini juga nggak masalah ya, mau kita ambil gambar yang segitiga yang atas juga nggak masalah, kita ambil segitiga yang bawah juga nggak masalah. Ini mau ambil sederhanakan dari segitiga yang bawah aja, kita anggap sebagai vektor B nya. Oke, paham ya nak? Nah di sini kita kan kita dapat jadinya ada apa tadi, vektor OC kan nak, vektor OC. Jadi vektor OC itu, vektor OC kita itu sama dengan dari si OA ya, panjang vektor OA, panjang vektor OC itu sama panjang vektor OA cos sudut vektor si A oleh vektor B. Oke, ini rumus ya yang kemarin kita bahas juga, yang ada kosinusnya nak. Nah oke. Nah di sini kita sederhanakan lagi dia. Nah kalau dia OA itu tadi ini, lihat OA ini kan sama dengan vektor A, kosinus ini kan nak, yang kemarin mencari sudut dari kosinus, kamu kilas balik ke belakang, rumus yang untuk sudut itu ada, kalau ada kosinus theta gitu kan. Nah kosinus ini rumusnya apa nak? Dikali ya, ada B dan ada B dan kan, vektor A kali vektor B, vektor A dan vektor B per panjang vektor A kali panjang vektor B. Nah aduh, nah ini
Ini karena nggak pakai tripod nih jadi lompat-lompat. Oke. Nah ini kita sederhanakan lagi, bisa dong. Nah dimana kalau panjang vektor A, panjang ini ini kan panjang vektor ya kan, panjang vektor A dikali vektor A kali vektor B per panjang vektor A kali vektor A, ini kan bisa habis kan nak? Nah nanti sisa yang mana? Ini panjang vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Dapat rumus kita, ya kan? Dapat rumus kita. Jadi ini adalah menjadi rumus si OC tadi, OC. Tapi kita kan sekarang mencari proyeksi vektor A dan B. Lagi bisa bikin ini ya, bisa hapus dulu bentar ya. Nah oke, dari sini ke sini ya, diikutin ya nak ya, diikutin ya dari sini. Jadi vektor proyeksi A pada B, kan pada B tadi kan nak, pada B, pada vektor B dinyatakan bisa penulisannya gini nak, bisa kan ini pembacaannya nih, penulisannya bisa gini, ada dua, gimana ini gitu ya, proyeksi vektor A pada B, jadi kecil gini. Nah itu penulisan pertama, atau bisa juga penulisan seperti ini nak, dinyatakan ini, atau panjang vektor A ini B nya dikecil di sini. Nah bisa dua cara penulisannya nak ya, panjang vektor A gini, proyeksi, ini kan singkatan dari proyeksi, ini A B, ini B kecil ya nak, di bawah dia, atau vektor A di bawahnya B, gitu penulisannya. Tapi bacanya tetap sama, proyeksi vektor A pada B, atau ini tetap bacanya sama ya, proyeksi vektor A pada B. Paham ya maksudnya sih ya? Jadi dua bisa penulisannya. Jadi kalau misalnya ditanya ini ataupun kayak gini penulisannya, ataupun ini penulisannya, itu tetap ditanya itu ya, proyeksi vektor A pada B, proyeksi vektor A pada B. Nah gitu. Nah terserah mau pakai mana. Kalau mis sukanya yang ini, proyeksi vektor A pada B. Oke, proyeksi vektor A pada B. Nah di sini berarti kita cari tadi mana ini ya, vektor A dikali vektor B per panjang vektor B per dikali vektor B per vektor B. Nah ini apa ini mis? Nah ini itu merupakan vektor satuan arah B ya, vektor satuan arah B, atau bisa ini kita sederhanakan lagi disama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B per panjang vektor B tadi, vektor A kali vektor B ya, dikali vektor B. Nah bisa disederhanakan dengan ini ya. Ini kuadrat ya nak ya, hampir aja kita salah. Nah kenapa di kuadrat? Kan yang tadi kan proyeksi dari si B, kita sederhanakan gitu. Nah cara ini dikuadratkan biar bentuknya sama gitu. Nah oke. Inilah menjadi rumus kita, proyeksi vektor A pada B. Inilah menjadi rumus kita
ya, yang menjadi acuan kita yang kita pakai ketika ditanya tentang proyeksi ortogonal gitu ya. Baik itu nanti tentang kita pakai misalnya ada ditanya vektor A, vektor B, atau vektor lainnya, atau vektor I gitu ya, bisa aja. Biar kamu lebih paham, kita masuk ke contoh soal aja. Oke, contoh soal. Nah, oke, kita langsung masuk contoh soal aja. Nah, tentukan proyeksi ortogonal vektor A sama dengan 3, 2, 1 ke vektor I. Nah, Miss mau ingatkan kembali, ini ada vektor I ya, berarti dia ada, Miss mau ingatkan ketiga notasinya, ada vektor I, J, dan vektor K ya. Ketika dia vektor I itu bernilai 1, 0, 0 ya. Vektor C, Miss lebih kebiasaan udah 0, 1, 0, K ini 0, 0, 1. Oke, ini sebagai pengingat aja. Ya, karena sudah pernah jelasin ini kan, Nak? Oke. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Nah, ditanya proyeksi vektor A ke vektor I atau pada vektor I. Oke, kita tulis yuk. Kita kerjakan yuk. Proyeksi vektor A pada vektor I. Proyeksi vektor A pada vektor I itu sama dengan, masih ingat rumusnya kan? Iya. Kalau tadi kan ini kan A dan B. Itu makanya tadi Miss bilang itu bisa aja nanti vektornya vektor I atau vektor C. Nah, di sini di soal ini diminta vektor I. Yang di keterangan tadi vektor A dan B. Nah, gitu sesuaikan dia, Anakku, sesuaikan. Berarti ini kan diminta proyeksi vektor A pada I. Yang B juga terjadi I ya kan? Berarti rumusnya juga kita berubah. Berarti vektor A dikali vektor I, aduh gak seragam lagi, I, oke, per panjang vektor I kuadrat dikali vektor I. Nah, oke, gak rapi lagi, lucu. Oke, langsung yuk kita kerjakan. Nah, kemarin keperkalian antara vektor I dan vektor A, dua vektor gitulah. Berarti kan kalikan koefisiennya kan, ini vektor I kita, ini vektor A kita. 3 dikali 1 ya. Ini 3 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 ditambah 1 dikali 0. Oke. Per panjang vektornya, berarti ini dikuadratkan ya. Panjang vektor akar dari I tadi, ini 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat, ini dikuadratkan karena dikali vektor I nya, vektor I kita 101. Oke, pelan-pelan paham ya. Oke, ini sama dengan 3 kali 1 3, 2 kali 0 0, 1 kali 0 0, nggak usah ditulis ya. Ini akar per, kalau akar dikuadratkan habis ya akarnya, tinggal 1 kuadrat 1 ditambah 0 kuadrat 0 0, berarti 3 per 1 atau sama dengan 3 ya. 3 per 1 dikali 1, ini 0, sorry, 1 0 0, 3 dikali 1, 3 per 1 sama dengan 3 karena 3 dikali 1 3
3 dikali 0 0, 3 dikali 0 0. Oke. Oke, jelas ya. Ini serasa ini sudah jelasinnya pelan-pelan banget. Saya harap kalian juga mau belajar dengan baik. Oke, contoh kedua. Nah gini. Ini Miss minta, ini kan masih proyeksi terhadap I karena ya. Miss mau minta kalian gimana terhadap I, terhadap K. Oke, itu jadi bahan PR ya. PR. Proyeksi vektor A pada vektor J dan K. Oke. Ini kan sudah mengerjakan ini nih. Kalian ini mengerjakan bagian J dan K-nya ya, Nak. Gampang lah, kayak gini doang. Oke, kita masuk ke variasi contoh lainnya. Contoh kedua. Oke, kita masuk ke contoh kedua ya. Diketahui vektor A, I, J, I tambah J tambah 2K dan B, I dikurang J ditambah 4K. Oke, tentukan yang pertama vektor proyeksi A ke B dan yang B tentukan proyeksi B ke A. Nah, Miss mau cari yang B, Miss cari yang B, tugasmu yang A ya. Dan Miss bikin lagi PR A. Nah, kamu cari yang bagian A, Miss mengerjakan bagian B. Vektor proyeksi B ke A. Proyeksi ini B ke A, berarti penulisannya B terhadap vektor A. Itu sama dengan ya, berarti ini B, vektor B kali vektor A per A kuadrat panjang vektor A kuadrat dikali A, vektor atau vektor A ya. Bisa ya bedain, bisa ya buat rumus sendiri ya. Beda ini gimana ya, ini kan proyeksi B terhadap A kan, berarti yang hanya B dia sendiri, yang lainnya A. Kok tadi kan bisa hapus pula ya. Kalau tadi kan A terhadap I ya, karena A terhadap I berarti si A nya sendiri, I nya yang ini yang banyaknya gitulah, biar kamu nggak bingung ya, paham ya. Oke, lanjut aja. Ini sama dengan vektor B kali vektor A. Ini 1 dikali, ini ada 1 di sini ya, udah berapa kali ingatkan. Kok ini hanya I aja, ini penulisannya ada 1 di sini. 1 dikali 1 gitu ya. 1 dikali 1 ditambah ini 1 ya, 1 dikali negatif 1, 1 dikali negatif 1, gimana sih, 1 dikali negatif 1 ditambah ini 2 dikali 4, 2 kali 4 per panjang vektor A. Langsung aja, akarnya kan habis nanti kan ya, akarnya habis karena dikuadratkan. Langsung aja si A nya kita kuadratkan. A nya mana? Ini. Nah, 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Paham ya maksud Miss ya? Paham ya maksud Miss tadi ya? Kan tadi ini akar dalat dikuadratkan, misalnya ini ada 4 dikuadratkan, akarnya ini kan ini rumus panjang vektornya kan, akarnya ini akan hilang, berarti tinggal ini kita kuadratkan. Nah gitu ya.
Oke, aduh. Oke, ini dikali vektor A nya. Vektor A nya berapa? I ditambah J ditambah 2K ditambah J tambah 2K ya. Oke, kita selesaikan sama-sama. 1 ditambah, ini negatif 1 ya. 1 ditambah negatif 1 hilang, habis gitu ya. Tinggal ini 2 kali 4. 2 kali 4 itu sama dengan 8 per 1 kuadrat 1 tambah 1 kuadrat 1 tambah 4. 2 kuadrat 4. 4 tambah 1 tambah 1 6. 8 per 6 dikali I ditambah J ditambah K. J kita kok iya banget ya. Oke, jadi kita sederhanakan boleh ya. Kita sederhanakan lagi boleh. Ini jadi 4 per 3 kali vektor I ditambah J tambah K. Oke, paham ya nak? Oke, gampang sekali. Nah, tugas kalian tadi apa nak? Mencari bagian A ya. Bagian A tugas kalian. Coba nanti kalian lihat sama nggak hasil dari proyeksi A ke B dengan proyeksi B ke A. Coba kalian tunjukkan ke Miss apakah itu sama gitu ya. Oke, contoh ketiga biar kalian lebih paham di sini. Tulis dulu contohnya. Nah, oke, kita masuk ke contoh 3. Tentukan vektor A sama dengan 2i dikurang 3j tambah 6k dan vektor B i ditambah 2j tambah 2k ya. Tentukan vektor proyeksi A pada vektor B dan B jika vektor A merupakan jumlah dari dua vektor yang masing-masing sejajar dan tegak lurus dengan vektor B yaitu A1 dan A2. Tentukan bahwa B ini vektor B dikali A dikurang proyeksi vektor A pada vektor B itu sama dengan 0. Oke, seperti yang tadi ya, PR bagian A ya, bisa mengerjakan yang bagian B. Ini sama gampang nih loh, yang kayak tadi itu pengerjaannya. Oke, dari sini kamu bisa dapat ya, kalau soal ini kebanyakan soalnya itu banyak cerita ya kan. Yang kita kerjakan di sini aja, B kali A vektor A dikurang proyeksi A B sama dengan 0 ya. Hilang lagi nih. Nah, enggak ya, bercanda maksud Miss. Di sini dia mau menjelasin aja sih. Kalau misalnya vektor A itu A1 ditambah A2 gitu kan. Nah, sementara katanya si B itu A1 dan A2. Ya berarti ini aja kita pakai gitu nakku. Gak usah kamu ribet-ribet, itu sama dengan yang tadi ya. Namanya dia proyeksi ortogonal. Nah, jadi si B nya itu kita masukkan ke sini, masukkan yang ditanya ini ke sini ya, kita kerjakan yang ini aja. Nah, di sini kamu bisa melihat kan si B itu tetap, boleh kita bikin tetap, boleh tetap aja di sini B. Mana bisa bikinnya ini ya, ini sama dengan ortogonal. Sini bisa bikinnya B dikali vektor A nya dikurang proyeksi. Rumus dari proyeksi vektor A pada B apa nak? Ya A ya, A ingat sini A. Berarti ini A vektor A dikali vektor B
per B kuadrat panjang vektor B kuadrat panjang vektor B kuadrat ini dikali dengan B kuadrat. Oke, ini sama dengan 0. Oke, itu nggak muat lagi nih. Mudah-mudahan muat. Nah di sini nak, ini kan B nih, berarti kita kalikan ke dalam ya kan nak. B dikali A itu vektor B dikali vektor A, ya kan? Ini ke sini ini dikurang kok kuadrat pula ini. Sorry, di sini belum kuadrat. Makanya kok aneh, ada yang lain. Ini kan yang rumus proyeksi vektor B. Oke, ini A kuadrat B dikali A, ini dikali B ya. Berarti ini B A vektor A dikali vektor B. Di sini aja bisa bikin ya, biar jadi kuadrat ini. Nah, gitu. Ini ke sini B kuadrat per panjang vektor B kuadrat. Kuadratnya nggak nampak lagi. Kuadrat sama dengan 0. Oke, Miss tarik ke sini. Nah, kamu lihat di sini, aduh. Oke. Nah, oke. Di sini ini kan udah B kuadrat nih, nak. Berarti kita bisa menyederhanakan ini kan dong. Ya, berarti ini gini. B atau biar sederhana kita bikin A dulu ya. Vektor A dikali vektor B dikurang ini vektor A dikali vektor B dikali ini per ya, ini panjang vektor kuadrat enak ya, panjang vektor kuadrat ini B vektor kuadrat 0. Nah, kamu lihat di sini nak, kalau ini kan kuadrat nih, akarnya yang dikuadrat kan di dalamnya ada kuadrat tuh nak. Ini kan habis nanti hasilnya ini habis hasilnya karena ini kan panjang dikuadratkan, panjang itu kan ada kuadrat lagi nak, yang seperti yang tadi kan nanti kan habis hasilnya. Tadi Miss kok nggak habis, tadi kan nggak kuadrat, nah di sini kan kuadrat makanya dia habis ya, paham ya? Nah sekarang ini tinggal ini A kurang vektor A dikali vektor B dikurang vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Maka terbukti. Oke, terbukti nak ya pernyataan B tadi. Oke, jelas ya. Dan masih banyak variasi soal dari ortogonal ini, proyeksi ortogonal. Nah, Miss harap kamu mau belajar lebih banyak lagi dari sini biar bisa lebih banyak ilmunya. Oke, lebih mantap ilmu tentang ini. Nah, dengan demikian berakhirlah materi vektor, dan besok ya atau pertemuan berikutnya itu kita akan ulangan dari materi vektor ini, semua dari bab vektor. Oke. Oh ya, Miss mau bilang kalau vektor nggak hanya kita pelajari di matematika, tapi kita pelajari juga nanti di fisika. Maksudnya kalian belajar juga di fisika. Oke. Nah, jangan lupa materi ini, tetap pakai materi ini ya, dimanapun dan kapanpun pakai jika diperlukan gitu ya. Nah, Miss tetap mengingatkan tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, semua deh.
Oke, jaga kesehatanmu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi semua. Bye bye.